Teman Healing. Dari Medan Merdeka Barat 12, inilah podcast Teman Healing bersama Museum Nasional Indonesia. Oke, Teman Healing, kita sudah berada di ruang Kertarajasa, di mana tadi saya bilang bahwa Museum Nasional memberikan juga fasilitas untuk kita yang mungkin capek atau lelah karena sudah mengeksplor Museum Nasional selama seharian. Jadi ada ruang tempat kita bisa duduk, bisa rehat sejenak sambil menikmati koleksi-koleksi yang ada di Taman Prasasti dan ruang Kertarajasa di Museum Nasional. Nah, Mas Agus, tadi kan kita baru menyinggung sedikit tentang artefak Wonoboyo, spesial dari penemuannya lokasinya berbeda gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah temuan lagi, Mas, ataupun artefak ini berasalnya di tahun berapa sih? Abad ya, bukan tahun. Kita ngomongin soal abad ini. Iya, yang sering ditanyakan oleh para peneliti arkeologi paling awal adalah kronologi. Betul, asalnya dari abad berapa? Kerap kali kita hanya menjumpai kronologi relatif. Jadi tidak bisa eksak. Kecuali di artefak itu dipahatkan ya angka tahunnya gitu. Atau itu ada, baru bisa kita pastikan ada inskripsinya gitu. Itu bisa kita tahu dari abad atau dari tahun malah menukik ke tahunnya 929 gitu. Atau 977 gitu. Itu pada prasasti biasanya. Di prasasti itu ada angka tahunnya biasanya ya. Banyak juga prasasti yang nggak punya angka tahun. Nah, sekarang ke artefak Wonoboyo, sayangnya tidak ada angka tahun di situ. Jadi dari banyak sekali inskripsi, ada inskripsi huruf-huruf itu, tapi tidak menunjukkan angka tahun berapa. Jadi bagaimana kalau kita tanya, kronologinya dari mana untuk menentukan temuan atau artefak Wonoboyo itu? Secara relatif, kita bisa menentukannya dari gaya seni. Oh, gaya seni itu bisa ya? Gaya seni ya? ornamennya ya, Okay. ornamennya. Yang kedua, dari gaya paleografi. Paleografi itu aksaranya, gaya aksara yang digunakan di inskripsi pendek itu ya. Dari perbandingan ceritanya juga, kalau kita bisa identifikasi cerita. Kebetulan ada satu mangkuk ya, mangkuk atau wadah gitu dari Wonoboyo, yang dindingnya itu, tepian luarnya penuh dihiasi dengan relief, timbul. Jadi dihias. Adegan itu menggambarkan kisah Ramayana. Dan kebetulan kisah Ramayana dalam bentuk relief itu ditemukan di Candi Prambanan. Candi Prambanan kita punya angka tahunnya 856, jadi abad 9, 856. Jadi setua-tuanya relief Ramayana pasti dari abad 9. Jadi Wonoboyo kita bisa perbandingkan secara kronologis dari sekitar pertengahan abad 9. Lalu dari paleografinya tadi kebetulan juga mendukung. Itu biasa dijumpai aksara seperti itu dari sekitar abad 9, abad 10. Jadi kembali kepada temuan Wonoboyo, artefak Wonoboyo itu kronologinya sekitar abad 9 atau 10. Memang gaya-gaya abad 10 pada relief juga dijumpai di pemandian kuno Jolotundo di Jawa Timur. Itu yang berangkat tahun 977 Masehi. Jadi kan sekitar abad itulah, 910 ya. Jadi sekitar itu pembuatannya. Paling tua abad 9, paling muda abad 10. Dari kerajaan apa? Nah, itu dia pertanyaannya, Mas. Biasa ditanyakan. Kalau abadnya sudah tahu, kita bisa kerajaan mencoba mana? Ya mengidentifikasi ini kerajaan apa. Nah, untuk melihat ini kronologi dan hubungannya dengan kerajaan, kita tentu membaca prasasti-prasasti lagi. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan abad 9 sampai 10 itu berasal dari raja-raja Mataram. Raja Mataram. Kerajaan Mataram ya. Mataram kuno ya. Mataram kuno. Mataram kuno yang mendirikan Prambanan, yang mendirikan Candi Plaosan Lor, yang mendirikan Candi Borobudur sendiri. Kalau Borobudur abad 8 itu. Ini udah agak kemari gitu. Abad 9, abad 10. Jadi sekitar abad 10 Kerajaan Mataram kuno sebelum pindah ke Jawa Timur. Jadi Mataram kuno itu ternyata di awal abad 10 itu ya, paruh pertama abad 10 dia pindah ke Jawa Timur. Nah, ini misteri lagi kenapa pindah. Ada yang bercerita itu karena letusan Merapi yang paling tepat. Iya. Jadi kembali ke situ, kronologi relatifnya abad 9 10 dari
periode kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno. Nah, kalau bicara latar belakang keagamaan, berarti itu Hindu apa Buddha sih, Mas? Baik. Di masa Mataram kuno itu berkembang dua agama secara damai, ya, dukung-mendukung, toleransinya tinggi. Agama Hindu, Saiwa, pemuja Siwa, dan Buddha Mahayana. Buddha Mahayana itu Buddha yang banyak mengenal arca dewa. Jadi kalau kita ke Borobudur, kita ditanya, itu Buddha Mahayana atau Buddha Hinayana? Kalau banyak arca dewa pasti Buddha Mahayana. Kalau Buddha Hinayana hanya satu arca, yaitu Siddhartha Gautamanya sendiri. Hanya itu satu ya. Pada temuan Wonoboyo, pada artefak-artefak emas Wonoboyo itu, dari gaya seninya tadi dan dari reliefnya itu dapat dihubungkan dengan Hindu Saiwa. Karena cerita Ramayana itu berkaitan dengan cerita Hindu Saiwa. Tokoh yang perananya dari Trimurti itu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, Ramayana ini dari hubungannya dengan Dewa Wisnu. Kebetulan ada wadah juga ya, yang ada ukirannya gitu, hiasannya Shangka. Shangka itu benda yang dipegang oleh Dewa Wisnu. Jadi jelas sekali artefak Wonoboyo itu berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan Hindu Saiwa. Oke, berarti ini satu artefak ini memang digunakan dulunya untuk aktivitas keagamaan. Ya. Kemudian juga ada hubungannya juga dengan para mungkin tadi bilang raja ataupun bangsawan saat itu, dan itu digunakan sehari-hari. Nah, kalau penggunaan sehari-hari sepertinya tidak ada data ya. Oh, tidak ada data. Biasanya kalau artefak ada ditemukan koin-koin, bukan bulir-bulir emas. Nah, kalau itu sih bisa penggunaan sehari-hari. Tapi kalau busana perhiasan itu biasanya dipakai pada kesempatan istimewa. Pada waktu upacara keagamaan, upacara penghadapan, menghadap pembesar gitu, atau menghadap raja, biasanya memakai subang, hara, katibanda, canawira, begitu untuk upacara agama atau penghadapan yang besar gitu. Kalau hari-hari biasanya tidak gitu. Ya seperti zaman sekarang aja kan. Hari-hari kalau kita masak di dapur pakai cincin emas semua kan repot juga gitu. Enggak, biar berasa ningrat aja makannya pakai emas. Berarti ini buat teman healing, buat teman museum ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi terkait dengan artefak Wonoboyo gitu. Kita juga bisa menemukan istilah-istilah yang menarik yang mungkin nanti merefleksikan kembali kepada ingatan kita ketika mungkin yang sudah pernah mempelajari tentang sejarah tahu, atau mungkin saat ini sedang masih sekolah ataupun masih belajar tentang sejarah juga bisa kita kembali belajar membuka lagi laman-laman tentang sejarah kita, sejarah Indonesia, sejarah tentang budaya kita. Nah, Mas, ini kan baru satu temuan yang eksistensinya bagus ditemukan gitu. Tapi ada lagi nggak yang menarik yang bisa kita sampaikan ke ke teman-teman healing kita, bahwa teman museum, bahwa beratnya gitu. Kayaknya kan kalau zaman dulu ditemukan pasti berat-berat banget kan. Mungkin total temuannya, apalagi emas pasti nggak jauh-jauh dari hitungan. Gitu. Iya. Ini sesuatu yang menarik juga. Karena artefak Wonoboyo itu ditemukan dalam satu wadah di satu tempat, dan beratnya itu kalau tidak salah itu di atas 30 kilo itu. Jadi puluhan kilo ya? Iya. Dan dalam bermacam-macam bentuk artefak. Pertanyaan kami adalah sebenarnya ada kejadian apa ya di masa silam sehingga si orang tadi, kalau dari inskripsi singkatnya itu diah bunga, saragi diah bunga itu artinya koleksinya diah bunga, sehingga diah bunga itu menempatkan di situ. Ada sesuatu kejadian darurat kah? Ada suatu yang menakutkan kah? Sehingga dikumpulkan di satu tempat dan sepertinya sengaja dikubur gitu. Sengaja dikubur. Iya, itu belum terjawab sampai sekarang. Sampai sekarang belum terjawab. Ya, karena di sekitarnya nggak ada candi di sekitarnya itu. Ya. Jadi tanah biasa, tanah lahan biasa. Ya ada sih jejak-jejak temuan struktur batu putih, gerabah-gerabah pecahan, tapi yang menunjukkan itu suatu bekas pemukiman aja. Oke, berarti ketemukannya puluhan kilo emas gitu, dan
mungkin kita mereka-reka bahwa itu ada sesuatu atau kejadian istimewa kenapa akhirnya itu ada. Iya. Dalam proses penemuannya bisa diceritain nggak Mas Agus? Kalau proses penemuannya penduduk itu yang tidak sengaja sedang mengerjakan lahan ya untuk perkebunan tebu, membersihkan. Waktu dicangkul pada kedalaman sekitar 2 meter ya, malah terantuk sesuatu dan ada bejana gitu, bejana perunggu atau bejana, ya perunggu kalau nggak salah, dan di dalamnya ada. Jadi kalau sengaja arkeolog nyari nggak ketemu, seringkali itu temuan-temuan di lapangan tuh tidak sengaja. Ketidaksengajaan Iya, ya. Pak Tani atau penduduk sedang ngerjain lahannya itu cangkulnya kena sesuatu. Tapi kalau kami gitu nggak akan Niat susah. nyari. Susah nyarinya. Gitu. Jadi kalau niat banget kayak malah susah ya Mas. Iya. Dan ini kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat ataupun kepada penduduk yang berhasil menemukan artefak ini dan kemudian diserahkan kepada negara. Itu yang baik. Jadi sebenarnya artefak itu warisan dari masa lalu nenek moyang kita. Kalau kita kan orang Indonesia, perlu kan identitas. Kita perlu jati diri itu. Dari mana buktinya bahwa kita punya sejarah panjang? Dari artefak itu. Jadi kalau teman-teman menemukan benda-benda kuno di kebun, di lahannya itu ya lebih baik dilaporkan kepada negara karena itu milik bersama kok, milik kita bersama. Milik bersama, milik Indonesia dan juga menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan juga. Betul. Buat masyarakat biar kalau menurut saya pribadi ya Mas, jadi semakin cinta dengan Indonesia gitu. Jadi kokoh gitu kan. Iya dong. Nah kita punya nih Borobudur, itu identitas kita. Iya. Ternyata kita punya juga dari temuan itu arca-arca lain. Jadi masa lalu kita ini tidak bisa disepelekan. Gitu. Betul Mas. Dan buat teman museum yang ingin berkunjung ke Museum Nasional untuk melihat ada di mana sih temuan ataupun artefak dari Wonoboyo, yang pasti itu ada di koleksi emas di lantai 4. Jadi bisa begitu masuk sini, tanya aja, koleksi emas itu lantai berapa ya gitu. Nanti akan bisa ditemukan yang tadi Mas Agus cerita, bentukan koin emasnya seperti apa, terus kemudian tadi aksesoris-aksesoris yang ditemukan bagaimana gitu. Nah, Mas Agus, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, saya pengen nanya nih, dari area Taman Prasasti dan kemudian ada di ruang Kertarajasa ini gitu, ada prasasti yang menarik yang bisa menambah keingintahuan dari teman museum untuk kesini nggak, Mas? Ya, di sini ada dua segmen ya. Segmen pertama taman di tengah. Ya, Taman Prasasti. Ya, Taman Prasasti dan Taman Arca itu. Yang menarik di sana adalah Arca Nandi. Arca Nandi. Arca Nandi itu monolit, satu batu yang dibentuk menjadi figur Nandi. Nandi itu kendaraan Dewa Siwa, dalam mitosnya adalah sapi jantan dia. Mengapa menarik? Karena itu satu-satunya Arca Nandi yang dihias dengan busana sangat mewah. Ada kalung, ada pelapis punggungnya, tanduknya juga dihias dan ukurannya besar. Itu mungkin Nandi terbesar ya, yang kita temukan sampai sekarang di Indonesia. Itu di ruang itu. Tetapi kalau di ruang Kertarajasa ini sebenarnya ada dua yang menarik untuk saya pribadi. Apa itu, Mas? Yaitu Arca Kertarajasa Jayawardana. Mungkin ada di belakang kita itu. Dan satu lagi Arca Dewi Parwati. Nah, mengapa ini menarik? Arca Dewi Parwati dianggap perwujudan dari Ratu Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit yang melahirkan raja terbesar Majapahit Hayam Wuruk. Nah, kalau Kertarajasa Jayawardana siapa? Kertarajasa Jayawardana itu adalah pendiri Majapahit. Sering disebut Raden Wijaya. Jadi kalau kita bicara Majapahit ya, titik pangkalnya Majapahit itu ada di ruang sini. Ada di ruangan ini. Iya, di ruang Kertarajasa Jayawardana. Silahkan bisa berkunjung, melihat dengan detil bagaimana ukiran Kertarajasa Jayawardana dalam bentuk dewa Harihara, setengah Siwa, setengah Wisnu, itu Kertarajasa. Kalau yang di sana Tribuana Tunggadewi itu sepenuhnya Dewi Parwati dalam bentuk perwujudan Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi itu yang menarik. Itu menarik. Jadi buat teman museum yang ingin Taman Arca bukan Taman Prasasti. Oke. Jadi baru dapat info, saya mengkoreksi bahwa ini bukan Taman Arca, Taman Arca ya, bukan Taman Prasasti. Nah itu dia, makanya sering-sering belajar ya, biar nggak salah kayak saya gitu. Untung hari ini mendatangkan pakarnya arkeolog
yang memang adalah guru besar dan mengetahui banyak informasi tentang apa yang ada di Taman Arca ini. Nah, buat teman museum yang penasaran, tadi Mas Agus cerita ada dua arca yang sangat menarik. Kalau sekarang di podcast mendengarkannya dalam bentuk audio hanya bisa membayangkan. Jadi makanya wajib datang ke Museum Nasional, kemudian beli tiket murah kok, hanya Rp5.000 saja. Dan begitu masuk dari pintu masuk bisa melihat Taman Arca. Begitu banyak koleksi arca yang ada di sini, dan ini juga tempat yang sangat instagramable sekali, bisa foto, bisa ngonten juga di sini. Dan satu hal lagi, kita dapatkan ilmu pengetahuan ya Mas Agus. Kita dapatkan ilmu pengetahuan. Setelah ini saya pengen jalan sama Mas Agus ke satu artefak yang sangat menarik menurut Mas Agus, dan itu bisa jadi ikonik juga yang bisa kita saksikan nanti. Jadi buat teman museum, setelah ini buat yang nonton di YouTube bisa ngelihat seperti apa. Kalau hanya bisa mendengarkan, segera subscribe channel YouTube kita Museum Nasional. Terus kemudian jangan lupa follow juga akun Instagram kita, biar dapat informasi banyak hal tentang Museum Nasional. Ada promosi, ada apa aja. Kemudian mungkin ada giveaway misalnya. Kayaknya kalau dari pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan ke Mas Agus, bisa dijadikan media untuk kita bikin giveaway. Misalnya istilahnya tadi apa tadi, Mas? Upawita itu tali kasta yang satu. Lalu yang selempang 2 itu canawira. Nah. Lalu yang sabuk itu katibanda namanya. Kalung, hara. Lalu kalau subang itu kundala. Nah kalau hiasan ini yang di jidat tuh namanya jamang. Jamang. Iya. Saya kok belajar saja, nilai saya D saya rasa. Ya, itu ikonografi itu. Bisa belajar sebenarnya. Kayaknya nggak sanggup Mas. Oke, jadi sama seperti saya, di podcast Teman Healing kali ini kita ngobrol banyak dengan Mas Agus. Kita ngobrol banyak tentang artefak Wonoboyo dan juga beberapa yang kita singgung di Taman Arca. Jadi jangan lupa datang ke Museum Nasional. Kalau mau healing, ke sini saja. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih kita akan ke sana ya. Mari. Oke Mas. Yuk. Teman Healing.